Kesadaran dimensi pertama adalah kesadaran seperti sebuah titik. Kesadaran yang beresonansi dengan dimensi ini adalah kerajaan mineral. Ilmu pengetahuan dimensi ketiga saat ini belum membuktikan bahwa mineral memiliki kesadaran seperti yang kita kenal. Tetapi tabib dan dukun telah menggunakan kristal sebagai alat penyembuhan selama berabad-abad. Kesadaran dimensi pertama manusia adalah tidak sadar pada panca indera fisik kita. Namun, dimensi pertama adalah bagian dari tubuh kita dan mewakili mineral, air, dan kode genetik yang menjadi dasar dari bentuk fisik kita. Jika kita dapat mengakses tingkat ketidaksadaran kita ini, kita dapat terhubung dengan seluruh dunia fisik melalui penyebut yang paling dasar, molekul individu. Mungkin kita bahkan bisa secara sadar mengakses kode genetik kita sendiri. Saya merasakan diri saya pada langkah pertama kesadaran saya dari dimensi pertama. Saya adalah atom karbon, setetes air, dan jejak di atas untaian DNA. Namun, saya tidak dapat melihat untai atau molekul air dan karbon lainnya. Saya hanya sadar akan titik kesadaran saya. Namun, saat saya melihat ke dalam diri saya menemukan bahwa ada dunia lain. Dunia elektron, proton, nuklei dan quark. Akulah pintu gerbang antara makrokosmos dan mikrokosmos. Kesadaran dimensi kedua adalah kesadaran sebagai titik dan garis. Kesadaran yang beresonansi dengan dimensi ini adalah materi biologis, seperti kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan yang lebih rendah. Kesadaran dimensi ini tidak memiliki kesadaran diri. Makhluk-makhluk ini hanya sadar akan identitas spesies mereka dan kebutuhan mereka untuk makan, berkelahi, dan berkembang biak. Kesadaran mereka didasarkan pada survival of the fittest, dan mereka hidup semata-mata dalam kesadaran saat itu. Kesadaran dimensi kedua manusia berpusat di otak bawah, yang mengarahkan sistem saraf otonom untuk mengatur dan mempertahankan fungsi pendukung kehidupan. 5 indera fisik kita sebagian besar tidak sadar akan komponen diri kita ini. Tetapi dengan pelatihan seperti biofeedback dan meditasi, beberapa kesadaran dan kendali sadar dapat dibangun. Para yogi dikenal mampu mengontrol sistem saraf otonom secara sadar dan dapat mengatur detak jantung dan metabolisme mereka. Orang-orang primitif jauh lebih sadar akan bagian binatang dari bentuk fisik mereka, dan oleh karena itu memiliki akses sadar ke naluri dasar mereka dan kesadaran tentang bagaimana mereka menjadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Tidak seperti manusia beradab, mereka selalu menghormati semua kehidupan dan keseimbangan alam. Saya merasa diri saya sekarang berkembang ke kesadaran dimensi kedua saya. Tugas saya sederhana, saya harus bertahan hidup. Saya akan melindungi diri saya sendiri dan berkembang biak di musim yang tepat. Saya tidak melihat ke depan atau ke belakang, dan saya hanya tinggal di saat ini. Saya apa adanya, dan di mana saya berada. Saya tidak merencanakan atau merenungkan. Saya hidup untuk melanjutkan keberadaan spesies saya. Jika kesadaran manusia mendiami wujud saya tidak menyadarinya. Persepsi saya terbatas pada apa yang bisa saya makan, gunakan, lawan, kawinkan, atau kembangkan. Namun, kawanan saya dan saya adalah satu. Naluri kita membimbing kita, dan kita adalah bagian dari alam. Kesadaran dimensi ketiga adalah kesadaran akan titik, garis, panjang, luas, tinggi dan volume. Kesadaran utama dari dimensi ini adalah kerajaan hewan dan kerajaan manusia yang lebih tinggi. Bentuk humanoid terdiri dari semua unsur makhluk dimensi pertama dan kedua, yaitu air, mineral, kode genetik, dan materi biologis, serta jiwa individu. Jiwa individulah yang membedakan manusia dari anggota kerajaan hewan lainnya yang sebagian besar memiliki jiwa kelompok. Dimensi ketiga terkunci dalam paradigma waktu atau ruang dan sebab atau akibat. Dimensi ini adalah ruang sekolah yang dihadiri jiwa kita dengan menghuni tubuh fisik humanoid untuk mempelajari lebih lanjut tentang penciptaan. Dalam dimensi ketiga, kehidupan mencerminkan semua yang ingin kita pahami. Oleh karena itu, proses penciptaan melalui pikiran dan perasaan kita diperlambat, sehingga kita dapat melacak keadaan
dari apa yang kita pegang dalam kesadaran kita. Dimensi ketiga dikenal sebagai dunia sadar. Dimensi ketiga dikenal sebagai dunia sadar. Namun, ada berbagai tahapan kesadaran manusia yang diselaraskan secara hierarkis yang seringkali bertepatan dengan zaman dan tahap kehidupan kita. Tahap pertama, kehidupan. Pada tahap pertama, kita adalah anak-anak dan kita bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup kita. Dalam keadaan ketergantungan ini, kita tidak menyadari bahwa kesadaran kita menyimpan benih kehidupan yang kita ciptakan. Kita percaya bahwa kita tidak berdaya atas lingkungan kita dan menjadi korban dari keadaan hidup kita. Ini adalah tujuan kita untuk mendapatkan kesadaran diri yang cukup saat kita dewasa, melampaui keadaan anak ini, sehingga kita dapat menjadi mandiri. Tahap kehidupan kedua. Di tahap kedua, kita adalah mandiri. Kemandirian ini berkembang saat kita belajar bahwa kita dapat mengendalikan hidup kita sendiri. Melalui pilihan dan pengalaman kita mendapatkan kepercayaan pada kemampuan kita untuk bertanggung jawab, dan kita mempertahankan tanggung jawab kita karena kita menghormati diri kita sendiri. Penghormatan ini didasarkan pada rasa kekuatan pribadi kita. Tanpa rasa kekuatan pribadi, kita akan dipenuhi dengan ketakutan yang membuat kita bertahan hidup. Tahap kehidupan ketiga. Di tahap ketiga, kita bisa diandalkan. Ketergantungan ini berkembang saat kita mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat yang cukup untuk diri kita sendiri, sehingga kita dapat bertanggung jawab untuk orang lain. Melalui pengalaman positif, kita telah belajar bahwa kita memiliki dampak, tidak hanya pada kehidupan kita sendiri, tetapi juga pada kehidupan orang lain. Karena harga diri yang kita peroleh, kita merasa yakin bahwa kita dapat diandalkan. Sayangnya, orang akan bertanggung jawab atas kehidupan orang lain ketika mereka masih dalam tahap ketergantungan atau ketika mereka belum belajar bertanggung jawab, bahkan untuk diri mereka sendiri. Tindakan ini dapat menciptakan keluarga yang disfungsional generasi demi generasi.